Menurutku ya, SBMPTN itu atau sekarang SNMPT ini musuh utamanya adalah di waktu. Dan waktu itu bisa kita kalahkan dengan kebiasaan. Kalian tidak hanya dituntut bisa gitu, tapi juga dituntut cepat. Percaya atau tidak, estimasi waktu satu soal itu 45 detik. Satu soal itu 1 menit. Satu soal itu 1 menit. Jadi lebih baik ketika kalian nemu soal yang mudah, aku harap kalian bisa ngerjain kurang dari 45 menit itu. Nah, teman-teman kalau ketemu soal seperti ini harus bisa kejawab 30 detik. Karena kalau nggak kejawab 30 detik, waktunya keburu habis, ya. Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said, shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, shut up and dance with me. She fell in love with a whole new job. You could feel her veins. And then she said, she lives in the sky. I want you to come claim it. I do. UTBK gampang. Kata siapa? Kata aku. Kenapa? UTBK itu gampang guys, materinya mudah dimengerti. Jawab soal bisa under 1 menit lagi. Hah? Nih, gak percaya banget sih kamu sini ikut aku. Ikuti program ini guys. Nih ya, baca sendiri. Aku munculin di layar kalian ya. Ya Allah peningnya. Ya Allah peningnya. 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 Ya Allah peningnya. Pening. Langkah muji. Landasan padu sore-sore ngabuburi. Mata bagus ning wit rondolan motor meti. Oh we bottom. Hey. 스치기만 했던 너의 손을 잡고 어떤 길이라도 같이 걸었으면 해. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Kembali lagi di kelas Gaspol sama aku.
Hari ini aku mau menginformasikan dulu ya ke teman-teman kalau setelah ini kita akan ada uji tanding atau seperti tes simulasi UTBK. Jadi sambil nunggu teman-teman yang lain join, aku mau kasih link pendaftaran uji tandingnya supaya bisa teman-teman daftar dulu. Sebentar ya. Nah, buat teman-teman yang udah join, bisa langsung daftar uji tandingnya dulu, nggak apa-apa, sambil nunggu teman-teman yang lain. Nah, kenapa sih harus ikut uji tanding? Karena uji tanding ini sebagai salah satu syarat penilaian untuk yang masuk ke list beasiswa dari Bright Education seperti itu. Jadi teman-teman karena uji tandingnya juga gratis ya khusus kelas gaspol. Jadi rugi banget kalau misalkan nggak ikutan daftar. Karena kalau misalkan teman-teman daftar kan nanti bisa tahu nih seperti apa sih simulasi UTBK, soal-soal UTBK, terus juga seberapa cepat sih teman-teman bisa mengerjakan soal-soalnya gitu. Jadi bisa jadi gambaran yang nyata gitu ya buat teman-teman dalam mengerjakan simulasi UTBK kayak gitu. Nanti untuk waktunya teman-teman juga bisa pilih jam dan harinya. Sebentar aku kasih ke grup ya info lengkapnya. Nah, udah aku kirim ya teman-teman buat info lengkapnya seputar uji tanding. Jadi teman-teman bisa pilih di hari Sabtu tanggal 5 Juli atau di hari Minggu tanggal 6 Juli. Dan untuk jamnya juga ada pilihan, teman-teman bisa mengerjakannya di pagi atau sore hari. Untuk di pagi itu jam 8 sampai jam 11.30. Untuk di jam sore siang, maaf, maksud aku dari siang dari jam 13.00 sampai jam 16.30. Jadi bisa teman-teman sesuaikan nih mau ikut di hari apa dan jam berapanya gitu. Untuk subtesnya ada 7 subtes, benar-benar simulasi UTBK yang nyata gitu ya. Jadi teman-teman harus daftar. Untuk batas pendaftarannya di hari Jumat tanggal 4 Juli 2025. Jadi jangan sampai terlewat buat daftar uji tandingnya gitu. Mungkin untuk sampai sekarang ada yang mau ditanyakan dulu seputar uji tanding. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Kalau sudah cukup, bilang cukup di komen chatnya ya, biar aku tahu apakah informasinya udah cukup atau belum gitu. Oke, udah cukup ya teman-teman. Terima kasih. Kalau begitu, eh kita langsung ke pembelajarannya aja. Hari ini seperti yang udah aku infokan di grup, hari ini bertemu sama Kak Herdi lagi untuk membahas materi pengetahuan kuantitatif. Matematika lagi nih ya teman-teman. Jadi semangat buat belajar di kelas materi terakhir ya, karena setelah ini pertemuannya itu di minggu depan langsung ke pembahasan uji tandingnya. Gitu. Untuk Pak Herdi, apakah sudah siap? Oh, mau pindah device. Oke. Oke, Kak. Kita tunggu Kak Herdinya dulu sebentar ya, teman-teman.
teman-teman sambil nunggu Kak Herdinya join lagi yang mau daftar uji tanding bisa langsung daftar dulu aja nggak apa-apa ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya nih malam hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan keadaan sehat ya. Nah, ini malam hari ini berarti hari pertemuan terakhir ya untuk di sesi ini ya, karena kan ini materi PK untuk yang terakhir berarti. Nah, untuk pertemuan keberapa ya? Keempat berarti ya. Nah, untuk malam hari ini kita pertemuannya dengan pengetahuan kuantitatif gitu. Kalau kemarin-kemarin seperti biasa, kalau PM itu harus memahami isi dari bacaan. Kalau sekarang kita akan di PK itu bagaimana strategi yang digunakan supaya bisa menjawab dengan cepat dan tepat gitu ya. Nanti harus pakai strategi-strategi gitu ya. Soalnya banyak, tapi misalkan satu soalnya harus bisa lebih cepat kalau PK. Hmm. Sekarang seperti biasa supaya kalian mengenal dulu soal-soalnya, supaya kalian mengalami dulu kesulitan dan butuh solusi. Nanti solusinya kan supaya lebih diingat gitu kalau pernah dialami gitu ya. Oke, kita mulai dengan soal kuisisnya. Ntar, sambil saya kirim dulu linknya ya. Oke. Nah, silahkan untuk bergabung. Linknya sudah dikirim di kolom chat box. Ayo, silahkan yang belum bergabung, kayak ditunggu dulu ya. Semuanya bisa bergabung. Baru 18. Ayo, ini harus ada 30 nih harusnya yang bergabung untuk malam hari ini. Mana nih, belum bergabung lagi? Silahkan, Kadi masih tunggu. Kita akan mulai setelah cukup banyak yang bergabung. Ayo, ayo, ayo. Siapa yang belum bergabung? Ini takutnya ada yang baru nih gabung ke Zoom-nya, kayak dikirim lagi ya untuk filenya. Untuk linknya.
si laparnya. Gue makan emang. Silahkan, udah kayak dikirim kembali di kolom chat box ya untuk linknya. Nah, sekarang udah banyak nih, udah 28. Kita mulai ya soalnya lebih konsentrasi karena ada satu soal yang nanti dia satu soal tersebut untuk 3 pertanyaan gitu. Jadi kalian kalau ada soal yang terus-terusan berulang, nanti ada satu soal yang terus-terusan berulang sebanyak 3 pertanyaannya. Jadi kalian jangan baca lagi si soal pemantik di atasnya gitu. Langsung aja eksekusi pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Silahkan dimulai.
berarti urutannya. Oke, ada Noah, ada Joshua, dan Lita. Oke, selamat ya. Nah, ini nih rekapnya kita lihat dulu sebentar. Oke, ini nanti jadi bahan buat siapa nih yang nemenin Kak Herdi untuk pembahasan persoalannya. Oke, kita mulai pembahasan untuk soal-soal yang tadi kalian sudah temui. Nah, ini untuk soal nomor satu. Soal nomor satu kelihatan susah, padahal ini sebenarnya nggak terlalu susah-susah amat. Yang penting kita tapi tahu bentuk-bentuknya sih, salah beberapa bentuk penyederhanaannya. Coba untuk soal nomor satu, kayak diminta ditemeninnya oleh, aduh, itu siapa ya namanya nih? Sama Jasmine aja nih. Jasmine, boleh bantu Kak Herdi open mic-nya? Halo Jasmine. Ada gak nih? Jasmine siapa nih nama di sininya? Ayo, kelas ini terkenal dengan siswa-siswanya yang pada berani open mic nih. Bantu untuk pembahasan. Syahira, boleh Syahira, boleh Jasmine, boleh Raisa. Atau Raisa aja nih, yang bantu Kak Herdi malam hari ini. Nih Jasmine ada. Ayo Jasmine, open mic-nya. Halo Jasmine. Tumben nih, malam hari ini kalian agak-agak susah open mic. Biasanya kalian pada gercep nih, open mic. Oh, Kak. Oke, ini sama Syahira. Oke, Syahira bantu Kak Herdi ya buat jawab nomor nomor satu. Boleh. Tadi Syahira jawabannya bener salah nih. Tadi salah, tapi Oke, sip. 1/8. Kita urut satu-satu ya kan kita mengurut dari terkecil sampai terbesar. 1/8 kalau Syahira mau rubah ke pecahan desimal di caranya di apa kalau 1/8? di pakai pembagian kurung gitu. Betul, pakai bagi kurung. Oke, di sebelah sini ya, 1/8-nya. 1/8. Karena tidak punya, satu tidak habis dibagi 8, berarti pinjem 0. Kalau pinjem 0, pakai 0, koma. 10/8 dapat berapa, Saira? Dapat satu yang mendekati. Oke, 1 kali 8, 8. Berarti kalau dikurangi, sisa berapa nih 10 kurangin 8? 2. 2. Pinjem lagi 0 ya. Dua Iya. puluh bagi 8. Karena 2 gak bisa dibagi 8, ini jadi pinjem lagi 0. 20 bagi 8 dapat berapa? Dapat 2 lagi, 16. 2 kali 8, 16, betul. Kalau dikurangi lagi dapat berapa? Dapat 4. Terus Nah, jadi karena gak bisa lagi, pinjam lagi. 40 bagi 8 habis nih kayaknya berapa? 5. Oke, 5 bagi kali 8, 40. Oke, habis. Sehingga 1/8 itu adalah 0,125. Nah, kalau yang kedua aman nih. Dia udah berbentuk 0,1255. Kita tidak capek untuk mengerjakannya. Syaira, kalau ngerjain yang 3/25, Syaira pakai apa? Yang mana Kak? Maaf. Yang 3/25. Kayak tadi lagi caranya bagi kurung. Nah, boleh pakai kayak tadi, tapi kalau yang bisa dikalikan jadi 100, yang kelipatan, yang bisa ngebagi 100 deh, enaknya dibikin per 100, kalau nggak per 10 gitu, Syahira. Kira-kira ini dibikin per 100 kali berapa nih, Syahira, yang bawah? Dikali 10 kah? Kalau kali 10 jadi 250 dong. Oh, ditambahin sampai hasilnya 100 gitu Kak, atau gimana? Dikalikan, 25 kali berapa supaya jadi 100? Oh, 4. Oke, berarti harus adil, atasnya juga harus dikali 4. Berapa kalau 3 kali 4? 16. Ish. Ayo, 3 kali 4. 12. Sorry. 12. Nah, kalau 12 bagi 100, kalau dikali 100 kan nambah 0 ya. Nambah nolnya 3 ke kanan, atau geser koma ke kanan sejauh 2 berarti karena kalinya kali 100, nolnya ada 2. Kalau dibagi 100 berarti gesernya justru ke kiri. Ya, berarti kita bikin dua angka di belakang koma, jadi 0,12. Jadi geser komanya ke kiri dari
kanannya 12 geser ke kiri. 1, 2. Jadi 0,12 gitu. Gimana? Aman nggak? Nyaman, Kak. Oke. Oh, yang ini persen sekarang. 12,25%. Kalau persen tuh sebenarnya artinya per berapa, Syahira? Em, per 10 gak sih Kak? Soalnya dua angka di belakang koma atau per seri. Bukan, kalau persen itu per Oh, 100. 100 gitu. Kalau per mil tuh biasanya nolnya ada dua nih di bawahnya gini nih, per mil. Nah itu namanya per 1000. Kalau persen itu per 100 artinya. Sama seperti yang sebelumnya, kalau dibagi 100 geser komanya dua ke kiri. Berarti penulisannya jadi gimana nih bilangan desimalnya? Oh, jadi berapa ya? 0, Geserin dua kali ke kiri si komanya. oh, jadi 1225 ya? Kalau itu jadi ke kanan dong gesernya. Ini ke kiri. 0,1225. 1225. Nah, gitu. Sekarang kita udah bisa urutkan nih dari yang terkecil. Yang terkecil mana nih? Antara 0,125, ada yang 1255, ada yang 0,1225, ada yang 0,12. Yang mana nih yang paling kecil? Yang ini, yang D nggak sih Kak soalnya? Dia itu yang ini 0,1225. Sebentar. Kan yang paling kecil itu yang eh, koma, yang angkanya lebih sedikit di belakang koma ya Nah, Kak? betul. Jadi Oke, yang mana? berarti yang 3/25 terus yang, Betul. Ini yang yang pertama ya, teman-temannya. Kenapa ini dipilih? Karena ini tuh 0,12000 kalau ditulis tuh. Sedangkan yang lain kan setelah angka 2-nya ada angka lagi gitu. Jadi inilah yang terkecil. Berikutnya, yang 1/8. 1/8 itu 0,125. 0,125. Setelah angka 2-nya angka 5. Ada gak yang lebih kecil? Oh, gitu ya. Yang lebih kecil, yang 0,1255 bukan Kak? 0,1. Yang mana? Yang 0,1255 atau yang Hmm, kalau 0,1. ini malahan lebih besar dari 0,125 karena setelah angka 5-nya ada angka lagi. Kalau ini sebenarnya 0 angka berikutnya. Oh, gitu ya. Jadi yang 12 Yang ini yang kedua. yang Kenapa? Karena setelah angka 2-nya itu angka 2, sedangkan yang lain itu setelah angka 2-nya angka 5 lebih besar angkanya. Makanya ini adalah urutan kedua gitu. Jadi jawabannya itu kan yang A itu udah gak mungkin. Yang B gak mungkin, yang C gak mungkin. Karena yang paling kecil itu 3/25. Berarti antara D dan E. Yang keduanya adalah 12,25. Udah ketahuan yang jawabannya yang D gitu. Gak usah lagi lihat yang ke kanannya karena sudah berbeda. Kalau mau dibandingkan juga boleh. 1/8 bener gak nih lebih kecil dari 0,1255. Betul, betul sekali nih. Kenapa? Karena setelah angka 5-nya gak ada angka. Kalau ini setelah angka 5-nya ada angka lagi, angka 5. Berarti jawabannya sesuai yang D gitu. Gimana Syahira? Oh ya Paham? Kak, paham. Tadi kirain aku tuh ngelihat dari keseluruhan angka gitu Kak. Jadi aku nguratin dari yang angkanya paling kecil kayak 0,12 terus udah gitu berlanjut ke 125 kan itu naik tuh gitu Kak. Hmm, jadi Kirain gitu. sebelum 125 pasti 122 dulu gitu ya. Oke, Oke oke. aman ya sekarang ya. Aman Kak. Oke, makasih Syahira. Iya. Nah, teman-temannya, silahkan yang mau bertanya, boleh Kak Herdi tunggu nih. Kamu ingin itu ubah ke pecahan atau ke persen, gak harus desimal ujung-ujungnya jawabannya tetap sama. Boleh, jadi dirubahnya kalian mau ke pecahan biasa boleh, tapi kenapa kayak dikasih contoh ke pecahan desimal? Karena ini adalah cara yang paling cepat biasanya dibanding kalian dirubahnya ke bentuk-bentuk yang lain. Karena Pak ngerubah desimal ke persen aja udah susah. Desimal ke pecahan biasa aja udah susah. Yang paling mudah itu yaitu pecahan-pecahan biasa, persen dirubah ke pecahan desimal gitu, Timo. Nah, Angelica, dilihatnya adalah perangka kenapa coba? Karena dia itu bukan bilangan satuan, bukan bilangan puluhan, bukan gitu. Jadi misalkan ini 12.
Ini 125, ini 1225. Bukan gitu lihatnya, karena ini tuh bilangan desimal, bilangan di kanannya 0 koma, di belakangnya koma gitu. Jadi kalau yang dilihatnya bilangan ribuan, ratusan, itu mah bilangan bukan di belakang koma. Yang di bilangan yang biasanya gitu, bilangan aslinya. Kalau ini harus lihatnya bukan per bukan sebagai bilangan, tapi sebagai angka di belakang koma gitu. Jadi kalau ini dibaca itu adalah 125 harus jadi kalau mau dia disetarakan dengan misalkan mau disetarakan dengan bilangan ribuan gitu ya atau puluhan ribu atau ratusan, maka dia harus disamakan belakang komanya ada 4. Misal ya, ini tuh ditambahin nih jadi 0,1200 supaya ada 4 angka. Yang ini juga sama. Jadi 0,1250. Nah, kalau mau kayak gini, 1250, 1200, 1225. Udah terlihat sekarang kan? 1225 ini 1250 kalau mau diibaratkan jadi sebuah bilangan gitu. Udah kelihatan ya sekarang mah lebih besar 1250 dibanding 1225. Jadi harus adil kalau mau dijadiin bilangan ribuan ya udah 4 angka di belakang koma semua gitu. Aman ya Angelica? Ada lagi yang mau bertanya? Aman nih? Silakan sambil Kak Herdi diambil lagi soal. Kalau yang mau nanya boleh. Nah, untuk soal ini kelihatan kayak susah, padahal sebenarnya ini soal sangat mudah, bisa cepat kalian kerjakan. Nah, untuk soal nomor 2, coba nih soal nomor 2 bareng Maulinda. Maulinda ada? Maulinda, boleh open mic-nya? Coba kalian dicari. Nah, ada Maulin. Maulin, ada nih. Boleh open mic, Maulin? Maulin, ayo nih. Biasanya pada cepet nih open mic-nya kelas ini. Maulin, boleh open mic? Ah, bareng Putri atau kalau Maulinnya ini. Putri biasanya cepet kalau Putri. Sering bantu Kak Herdi di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Putri, bantu Kak Herdi. Boleh open mic-nya? Halo, Mana? Kak. Oke, sip. Putri nomor 2 tadi salah ya? Salah. Oke, bareng-bareng ya. Sekarang kita mengerjakan. Putri perhatikan bentuk operasinya ya, yang di sininya nih. Nah, ini sebagai bentuk operasinya. Nah, untuk yang pertama, Putri harus ngerjain nol tanda plus. Nah, nol tanda plus dengan 2. Berarti kalau ditulis di sini, Put, penulisannya jadi gimana nih? Sama dengan 2 berarti ya? Terus tanda bintang. Nah, terus di dalam kurungnya berapa nih, Put? Dalam kurungnya A nih, A-nya yang mana nih? Nih, sejajar, lihat yang sejajar. A-nya berapa, Put? A-nya 0. Yang ini, Ya, nih, berapa? 0. Terus tanda kotak, berapa B-nya?
B-nya 2. Nah, berarti yang dikerjain dahulu yang mana? Yang Yang dalam kurung dulu, yang dikerjain duluan. Kan dia lebih kuat. Udah paham? Yang dalam kurung dulu yang dikerjakannya? Putri. Ya, paham, Kak. Oke. Nah, 0 kotak 2. Sekarang fokus ke tabel yang ada kotaknya. Berarti yang ini ya, tabel yang ada kotaknya. 0, 0 tuh ini nih. Bertemu dengan 2. Nah, kalau kayak bikin koordinat Kartesius, di koordinat Kartesius titik 0,2. Dia kan dari garis horizontal dan vertikal. Ketemu di angka berapa? Kalau 0 sama 2 dipertemukan. Ketemu di angka 1. Tuh, Alta, yang ini. Temennya paham nggak nih? Nolnya tak di barisan nol yang sejajar dengan kolom 2. Nah, yang ini angka 1 gitu. Udah selesai angka 1 gitu. Nah, coba sekarang Put beralih ke fungsi bintang. Nah, yang atas. 2 ketemu 1. Bertemu di angka berapa? Di angka 1 lagi. 2 ketemu 1. Bentar, saya barusan nge-mute dulu itu yang bocor. 2 ketemu masih warna biru aja biar nanti nggak ketukar. 2 ketemu 1 bertemu di angka 1. Betul. Selesai. Udah, yang satu jawaban yang nol tanda plus 2 itu jawabannya 1. Gitu. Nah, Put, coba. Saya nggak akan mandu dulu Putri, tapi Putri nyobain dulu sendiri. Coba 3 tanda ini 3. Ketemu di angka berapa? Ayo. 3 tanda kotak 3. Ketemu di angka 1. Betul, nanti jawabannya 1 juga. Udah selesai. Jadi jawabannya yang mana nih, Put? Yang Nilai P itu 1 ternyata, Put. Jadi mana jawabannya? kuantitas P lebih kecil dari Q. Oke, berarti yang B ya. Ya, Selesai udah. Gimana? Paham nggak? paham, Kak. Oke, makasih Putri. Sama-sama, Silahkan, Kak. teman-temannya yang mau nanya, boleh. Yang mau nanya, ayo. Kayak ditunggu dulu. Di kuisisnya D, apakah Herdi salah ngasih kunjau yang ini? Yang D itu bukan yang ini. Oh, jangan-jangan. Coba ya. Yang soal berikutnya. Kita lihat ke soal yang berikutnya. Kalau yang itu B sih. Tadi jawabannya. Betul, Pak Rija. Betul ya, B tadi kuncinya. Oke, sip. Yang soal nomor berikutnya nih. Siapa yang mau bantu Kak Herdi? Soal nomor 3. Untuk soal nomor 2 silahkan sambil Kak Herdi mengambil soal sambil Kak Herdi tunggu nih kalau ada yang mau jawab mau nanya-nanya dulu. Yuk, jangan malu-malu kalau ada yang mau nanya boleh. Kak Herdi, aman nih? Gak akan ada yang nanya? Kalau gak ada, Kak Herdi mau jalan nih ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Nah,
Ini ditanya nilai M. Kayak dicari dulu nih temennya yang mau bantu di soal nomor 3. Quit itu siapa ya? Quit itu. Lita. Lita bisa bantu Kak Herdi, Lita. Lita, ayo. Oke, Pak Rija, sip. Ada Lita? Kalau nggak ada Lita, boleh sama Jasmine. Jasmine udah belum tadi? Kevin aja deh, Kevin. Bantu Kak Herdi ya, Kevin. Boleh open mic-nya. Ayo, teman-temannya juga pada berani nih. Ayo, buka-buka open mic, terus bahas bareng-bareng. Jadi gak usah takut. Kata Kak Herdi juga, kalian tuh lagi belajar. Jadi kalau kalian masih bingung, masih lama, ya gak jadi masalah. Karena kalian lagi belajar. Kalau Kak Herdi yang ngajar, terus gak bisa ngajarin, baru itu bermasalah. Karena kan harusnya Kak Herdi yang ngajar gitu. Kalau kalian aman-aman saja kalau masih bingung. Yang penting mah punya keberanian nyoba. Yuk, ayo. Siapa yang mau bantu Kak Herdi? Soal nomor 3, biasanya pada gercep nih kelas ini. Kalau dipanggil suka muncul langsung. Atau Angelica deh, Angelica. Boleh bantu Kak Herdi? Wah, tumben malam Ya, hari Kak. ini nih. Oke. Oke, sip. Angelica keren nih. Angelica, soal nomor 3 tadi salah ya? Iya. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, ini ada plot chatnya. Nanti Angelica ngikutin. Kalau dia benar kemana arahnya, kalau salah kemana. Angelica pertama kita akan nyoba saat X-nya 3. Karena di sini ditanya prima atau enggak. Dan 3 itu prima bukan? Hmm, Suaranya kurang jelas nih ke KHD-nya. kenapa, Kak? Bilangan 3 prima atau bukan? Iya. Prima ya. Karena Iya. prima itu kan yang bisa, yang tidak habis dibagi dua, dia hanya punya dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Jadi dua, Iya. tiga, lima, tujuh, 11, 13, dan seterusnya. Betul katanya tiga itu adalah prima. Berarti saat X-nya tiga, dia adalah prima. Nah, masukkan ke rumus yang kiri. Karena bilangan prima, iya berarti pakai yang kiri. Berarti masukkan 4 kali 3 berapa Angelika? 12. Kurangi 2. 10. Oke, Y-nya ketemu 10. Kita masuk ke I. Masukkan Y-nya 10. 10 bagi 2. 5. 5 kurangi 1. 4. I-nya 4. Masuk ke Z. Z-nya itu katanya kalau kita masukkan X-nya 3, Z-nya adalah 12. Berarti dikasih tahu nih Z-nya 12 sama dengan I-nya 4 ditambah M pangkat 3. Nah, 4-nya pindahin ke kiri jadi berapa Angelika? 8. Oke, sama dengan M pangkat 3. Coba 8-nya dirubah jadi pangkat 3 juga supaya mudah. Berapa 2 pangkat pangkat 3 nih? 2 pangkat 3. Berarti M-nya berapa? 2. Siap, selesai jawabannya. B. Oh, Gitu. Gimana? Aman nggak? ya, aman. Oke, makasih Angelika. Oke, teman-temannya yang lain, silahkan. Yang mau bertanya boleh tulis kolom chatbox, boleh open mic. Kayak ditunggu responnya. Timo 8 itu dari mana yang 88? 8 itu dari empatnya pindah ruas Timo. Jadi empatnya dari kanan pindah ruas ke kiri. Jadi 12 kurangi 4, 8 gitu. Pindah ruas yang empatnya ke kiri. Oke, ini Pak Rija seksi jadi asisten buat jawab di kolom chat nih, Mas. Ntar bantuin ya Pak Rija. Jadi makasih nih udah sering bantu jawab di kolom chat box. Oke, ada yang mau nanya lagi gak? Kalau aman, Kak Erni mau lanjut ke soal nomor 4 nih. Silahkan, Kak Erni tunggu dulu nih ya. Kalau ada yang mau nanya-nanya, boleh.
Yuk, jangan dipendam pertanyaannya. Tapi diungkapkan kata KRD juga kalau kaliannya bingung terus dibiarkan ya makin bingung nanti ke soal-soal berikutnya gitu. Jadi udah aja tanyain kalau masih bingung. Aman nih? Kan dicek dulu deh, takutnya kalian tuh diem-diem tapi nggak jawab. Ketik gaspol aja nih yang udah paham dan mau lanjut, ketik gaspol. Jadi Kak Heri bisa lihat nih, oh berapa orang nih yang sudah paham beneran gitu. Atau yang lagi diam-diam. Nah, Queen masih ini nih, masih belum terpanggil. Siap-siap ya, Queen langganan pasti nanti bantu Kak Herdi. Jadi nanti Kak Herdi panggil. Tapi nggak soal-soal ini. Nanti pas nyari nama kamu salah di nomor berapa. Queen, atau mau bantu Kak Herdi nomor 4 aja, Queen? Oke, nomor 4 ya. Yuk, dibuka. Oh kak, Halo, malam. iya. Queen, nomor 4 benar salah. Tadi aku benar. Ah, kalau benar mau pindah, mau tetap bahas, mau ganti nomor, mau tetap. Em, Bebas sih. Kita coba dulu nanti. Kamu tadi salah nomor berapa? Aku tuh eh, yang tadi susah yang udah dibahas itu aku salah. Nomor 5 benar salah. Nomor Setelah 5 ini. ya. Apa? Nomor 5 yang mana? Nomor 5 tuh yang ada ditanya ininya deh. Kalau dimasukin N-nya sekian, berapa jetnya gitu. Tapi gak apa-apa lah, yang ini aja. Iya udah kak. Aku tak lama lagi nih yang buka open mic-nya ya. Oke, Queen, kalau X-nya kita sekarang ambil 4 supaya arahnya ke kanan nih. Karena yang ditanya N itu di kanan. Nah, Iya, kalau X-nya 4 itu prima atau genap? Prima atau bukan? bukan. Oke, berarti pakai arah ke kanan ya. Iya. Masukin Queen. Y sama dengan X-nya diganti dengan 4. Berarti 4 kuadrat dikurangi 4. Nah, berapa nih Queen? 16. 4 kuadrat 16 kurangi 4. 12. Oke, sekarang Y-nya udah ada. Katanya kalau masukin X-nya 4, maka jet yang diperolehnya itu adalah 18. Nah, oke, kita masukkan jetnya 18. 18 sama dengan N dikali banyaknya faktor positif dari Y. Nah, maksud banyaknya faktor positif dari Y tuh Queen harus nyari 12 habis dibagi berapa aja gitu. Queen, coba 12 habis dibagi berapa? Dibagi oh, dibagi 1. Dibagi satu, temennya pasti ada. Kalau dibagi satu berarti hasilnya kan 12 ya. Berarti sama 12 juga bisa ngebagi habis 12 gitu ya. Iya. Lanjut. Terus dibagi 2. Temennya, temen 2. 4. Masa 4 ah. 12 bagi 2. 6. 12 bagi 2 berapa? 6. Nah, berarti sama 6 juga faktornya. Lanjut, Queen. Terus dibagi 3. Temennya, 12 bagi 3 berapa? 12 bagi 3. 4. Mm-mm. Nah, inilah kalau udah berdekatan gini angkanya udah beres pasti. Faktornya angka-angka itu gitu. Karena kalau kamu maju lagi pasti balik lagi. Makanya kayak Rima langsung gitu. Kalau kamu maju misalkan dari 3 terus kan tartnya dibagi 4. Jadi supaya agak ada yang kelewat, mendingan kayak Kak Herdi pasang-pasangin. 12 bagi 1 kan hasilnya 12. Oh 12 juga nanti sebagai faktornya gitu. Berarti ada berapa faktornya Queen? Ada 6. Ada 6. Berarti ini tuh dikali 6. Berarti N-nya berapa? N-nya 18. 6. Enggak, 6-nya pindah ruas ke sini. Jadi apa? 12 nggak sih? 6 kalau kali pindah ruas jadi apa? Jadi bagi Berarti 18 bagi 6 berapa? 3. Oh Nah, iya. berarti N-nya adalah 3. Selesai gitu.
Gimana? Paham? Paham. Oke, temennya silahkan. Yang mau bertanya boleh. Tadi itu Salwa, Salwa, mengerti, gak ngerti Salwa aja. masih nggak ngerti. Oke, bentar. Nah, ini Salwa. Salwa boleh open mic? Salwa. Ya, Kak. Oke. Salwa, kalau Salwa belum pahamnya yang merah dari yang merah atau yang hijau? Yang soal nomor 4. Salwa. Jadi Salwa tuh ngelihat soalnya dulu Salwa. Yang ditanyakannya di sebelah mana? Misalkan nomor 3 ya. Nomor 3 yang ditanyakan kan M. M tuh di sebelah mana letaknya? Kiri kan? Nah, kalau kiri itu terjadi ketika X-nya harus prima katanya karena jawabannya iya. Makanya Salwa pilih di sini. Masukinnya X-nya 3 atau 4 gitu. Kalau masukin 4, dia bukan prima, nanti geraknya ke kanan. Kalau 3 itu kan prima, bilangan prima, maka akan gerak ke kiri. Makanya pilih yang X-nya 3 dulu untuk dapatkan nilai M gitu Salwa. Nah, Salwa yang masih bingung yang nomor 3 atau nomor 4? Oh ya, Kak, udah tadi. Oke. Kak kecoh aja, Kak, sama bilangan prima ya atau enggaknya. Oke, sip. Tidak aman ya. Angelica, Kak ini masukin yang input X-nya tergantung yang ditanya ya. Betul Angelica, tergantung ditanyanya di sebelah mana. Kalau M di kiri berarti kita ambil X-nya harus yang prima supaya jawabannya iya. Gesernya panahnya ke kiri. Kalau N itu ada di kanan tuh letaknya tuh. Berarti kita harus yang jangan bilangan prima. Makanya pilih yang X-nya 4 yang bawah yang warna hijau-hijau gitu. Gimana Angelica? Nah, ini udah dijelasin tuh. Panjang pakai ketikan. Pak Rija rajin nih ketik. Makasih Pak Rija. Oke, kata Angelika. Ada lagi gak yang mau nanya? Silahkan. Sebelum Kak Herdi beranjak ke soal nomor berikutnya. Kak Herdi tunggu dulu nih. Sambil ngambil soal, silahkan yang mau nanya sambil ngetik-ngetik. Ayo, sambil Kak Herdi mau ini nih soal. Eh, ayo, gak ada? Aman? Saya lanjut ya. Nomor 5. Nah, ayo, yang mau bantu Kak Herdi nomor 5 siapa nih? Herdi nunggu yang menyerahkan diri ah sekarang. Kalau nggak ada yang menyerahkan diri baru Guru-guru kita juga udah enak kepake banget loh. Ini masa bertahan begini kan. Kalau ini mah udah pada kabur atau online. oke, silakan. Siapa nih? Ayo. Harus dibagi 6 bentar. Oh, ini. Bentar, Herdi jawab dulu pertanyaan Alkud walaupun udah dijawab nih sama Pak Rija. Jadi, 6 itu diperoleh dari banyaknya faktor positif dari angka 12. Jadi, faktor positif itu bilangan yang habis ngebagi angka 12. Jadi, angka berapa saja ya nih yang bisa ngebagi habis angka 12? Makanya kayak Herdi tadi nanyain ke Queen. 12 bagi berapa aja? Satu katanya. Terus ada pasangannya pasti 12 gitu. Jadi 12 bagi 12 satu, 12 bagi satu, 12 kan bolak-balik ya. Jadi sekalian aja biar gak kelewat. 12 bagi satu, terus pasangannya ada 12. 12 habis dibagi 2, pasangannya ada angka 6. 12 habis dibagi 3, pasangannya ada 4. Pasti kalau udah berdekatan udah habis faktor positifnya. Jadi ada 6. Angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 gitu Alkud. Gimana? Jadi 6 tuh dari sini nih. Banyaknya faktor positif dari Y. Dan Y-nya teh angka 12 gitu, Alkod. Oke, sip.
Pak Rija mau nomor 5. Kamu memang tadi betul salah nih nomor 5. Ja, kamu bener salah nomor 5, Ja. Kalau kamu tadi nomor 5-nya betul, nanti kamu bagian nomor 6. Salah betul gak? Betul, ntar. KRD nyari dulu temennya yang jawab nomor 5. Nanti Pak Rija buat stok kalau tidak ada yang pada buka open mic baru nanti minta bantuan Pak Rija. Ayo temennya siapa yang mau? Oke, Naila. Naila mau bantu atau Kailanya nih? Kailanya deh. Kaila buka open mic boleh? Silahkan. Coba. Timo, tim bantuin Kak Herdi, tim. Open mic ya. Boleh Kak, boleh. Oke. Timo, untuk soal nomor 5, di sini kita udah dikasih nih egg-nya. Sekarang egg-nya nggak gunain lagi egg yang sebelumnya. Egg-nya pakai yang 6. Kak Herdi pakai yang warna ungu nih, biar berbeda. Kalau egg-nya 6, berarti jawabannya apa, tim? Iya Yang atau tidak? yang tidak Kak. Tuh, 6 yang tidak. Nah, masukin untuk nyari Y-nya. Berarti Y-nya adalah 6 kuadrat dikurangi 6 ya. Jadi X-nya diganti dengan angka 6. 6 kuadrat berapa, tim? 30 Kak totalnya, 36 kurang 6. Oke, 36 kurangi 6, 30. Faktor dari 30 sekarang. Bagi berapa dulu, tim? Ada 1, ada 3, Pasangannya. pasangannya 30. Terus bagi berapa lagi? 3 Kak. Tiga. Sebelum 3 masih ada. Oh, 22. Hmm, bagi 2. Pasangannya 15 Kak. lagi. 3, Pasangannya 10, ada. Lanjut. 5 sama 6. Nah, 5 pasangannya 6. Kalau udah berdekatan, udah habis. Ada berapa berarti? 8 Kak. Ada 8 faktor positif. Nah, masukin nih tim. Z-nya berapa katanya? Berarti Z sama dengan N-nya berapa tadi? 30 Kak. Masa N-nya Eh, 30? N-nya N. 8 ya Kak? Nomor 4. Nomor 4. Oh, N-nya 36 ya Kak? N-nya, masa N-nya 36 ah? Nggak ada angka 36. Nilai N. Nih nilai Oh, N nih. oh ada Kak. Yang, 3 oh 3. kali banyaknya faktor positif dari Y. Ada berapa barusan? 8 Kak. Nah, jadi jawabannya 24. selesai gitu. Oke, oke. Thank you. Makasih Timo. Tiganya yang mana? Kak tadi gak nge loh Kak di mana itu? Tiganya ini nilai N. Kan N dikali banyaknya faktor positif dari Y, tim. Nah, Oh, N-nya mah tadi udah dicari di nomor 4. Dapat 3. oh, I see, I see. Oke, thank you Kak. Sama-sama. Oke, silakan. Ada yang mau nanya gak? Oh iya, Kaila udah tadi. Kaila tuh putri ya. Lupa. Silakan yang mau bertanya. Ayo. Kayak ditunggu dulu ah. Silakan yang mau bertanya boleh. Ayo, yang mau bertanya sambil kayak diambil soal, kayak ditunggu dulu deh. Takut masih ada yang bingung tapi masih eh ini masih apa namanya tuh? Masih malu-malu untuk nanya, boleh kayak ditunggu dulu deh. Biar kalian yang nggak keteteran, nggak tertinggal materinya.
Ayo, aman nih. Lanjut ya. Oke, lanjut nih. Oke, soal nomor 6. Soal nomor 6, Kak Heri pengen nanya dulu deh jawaban kalian yang mana? Tulis di kolom chat box tadi. Ngejawab ada yang A, B, C, D. Kak Heri gak akan nanyain hasilnya berapa. Yang penting kalian cobain ini dulu nih. Coba tebak dulu jawabannya mana? A, B, C, D, atau E. D, 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 D. Terus, ayo Kak Heri nunggu dulu jawaban kalian deh. Oke, siapa nih yang mau coba jawab no soal nomor 6? Kenapa kalian tidak dapat menentukan hubungan antara kuantitas P dan Q? Karena yang paling jawab jawabannya D. Siapa yang mau nyoba ngasih alasan? Open mic-nya nih yang paling berani, ayo. Simon, mau? Oke, tip. Timo. Simon, mau bantu Kak Herdi? Simon, boleh open mic-nya? Nanti Kak Herdi kasih clue. Halo Simon, atau siapa nih yang mau berani nih? Tuh sama Hiparija udah dikasih clue tuh. Ja, versi kamu dulu jawabannya Ja. Open mic Ja. Oke, jadi kan Oke. kita kan disuruh nyari X, Y, Z dari D itu Hmm. X, C itu Y, dan F itu Z. Nah, aku nyari melalui Hmm. apa? Eliminasi substitusi. Jadinya kan Hmm. Z-nya ketangkep. Tapi D sama C-nya ini apa ya? Kembar gitu, Pak, dari setiap fungsi-fungsinya. Jadinya kalau mau dicari itu susah. Setiap dieliminasi ataupun disubstitusi. Oke, mantap. Makasih, Ja. Jadi katanya Jetma bisa dicari, tapi EQ-nya gak bisa dicari, atau nilai D dan C-nya gak bisa dicari gitu. Karena dia koefisiennya sama katanya tuh. Nah, dari mana tahu sama? Kamu lihat aja, dia itu kelipatan sebenarnya. Lihat di sini. 2D, 5C. 2D, 5C. Yang nomor satu juga sama sebenarnya. Kamu sederhanain deh bagi dua. Jadi ini kamu bagi dua. Berarti atau F-nya atau bagi dua aja lah. 2D plus 5C min setengah F sama dengan min 6. Tuh lihat. 2D plus 5C juga sama. Jadi kalau dia mau dieliminasi ya pasti saling menghabisi kan. Nggak akan ketemu-ketemu deh sama C-nya. Karena ketiganya dia sama koefisiennya. Nah, kalau kamu diibaratkan di persamaan garis lurus atau dua variabel nih. Misalkan ada persamaan AX plus BY sama dengan C dengan eh, ini A1 B1 C1 dengan A2X plus B2Y sama dengan C2. Nah, syarat dia memiliki penyelesaian tuh ada nilai X sama Y-nya gitu atau titik potong garisnya karena ini kan persamaan garis lurus nih. Syaratnya itu adalah A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2.
gitu. Kalau mereka sama, ya dia tidak akan punya penyelesaian karena status garisnya itu jadi sejajar. Kalau enggak, jadi berimpit gitu. Jadi dia memang nggak boleh perbandingannya sama. Apalagi ini mah angkanya sama persis. Nih, kamu bandingkan 2 per 2 1, 5 per 5 1. Sama kan? Makanya dia gak akan pernah bisa dicari nilai D dan C-nya gitu. Penyelesaiannya. Sehingga nilai X dan Y-nya gak bisa dicari, ya berarti nilai P gak bisa dicari. Jadi tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Gimana? Paham nggak? Gimana, aman nggak? Atau ada yang masih bingung? Gitu, coba jawab B. Karena nganggap XY-nya nol gitu. Hati-hati ya nol. Teh artinya bukan bukan nggak ada nol, mah masih ada. Masih ada penyelesaian artinya. Oke, siap Timo. Siapa nih yang mau nanya? Kalau nggak ada yang nanya, ketik gaspol. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tapi kalau yang ada masih bingung dengan penjelasannya, kayak diulangi kembali atau pakai versi temennya nih nanti ngejawab. Kalau versi Pak Reja mah tadi, Pak Rija, dia itu ngeliminasi, tapi semua saling menghabisi terus DC-nya hilang gitu. Dia eliminasi 1 2 hilang DC-nya. Eliminasi 2 3 hilang. Eliminasi 1 3 hilang. Ya kalau hilang-hilang gitu, ya berarti gak bisa dicari. Dia tidak punya penyelesaian, biarkan aja abaikan gitu. Itu secara sederhananya gitu. Ada gak nih? Sebelum Kak Herdi lanjut di nomor 7. Yaudah, kalau gak ada biasa ketik gaspol deh biar Kak Herdi ngecek. Tapi Kak Herdi pengen lihat dulu seberapa berapa puluh nih yang ketik gaspol itu berarti yang benar-benar udah paham. Kalau yang belum paham berarti gak usah ngetik dulu. Jadi Kak Herdi lihat dulu nih. Kalian tuh sebenarnya diam karena paham atau diam karena bingung gitu. Ini ada Syahira, Fahrija, Timo 3, Angelica 4, Husna, Noah, Aida, Kayla, Kristal. Baru 10 nih. Sedangkan yang di sini gabung ada 30 kurangi 4, 34. Nih 11, 12. Tuh baru 12. 13, 14, 15. Aman berarti ya, beneran ya, paham ya? Nanti jangan nyalahin Kak Herni nih. Kalau ada yang masih, saya belum paham sebenarnya gitu. Kak Herni udah ngasih kesempatan nih buat kalian bertanya. Gas ya, kita lanjut ke soal nomor 7. Siapa nih nomor 7 yang mau bantu Kak Herni? Ayo, nomor 7. Gampang kayaknya nih nomor 7 mah. Ayo, mau siapa nih? Tuh, gampang banget. Nah, oke. Syahira. Syahira udah tadi. Kita yang lain lah. Oke, Simon. Boleh dibuka open mic-nya? Halo, Simon. Gak ada suaranya nih, Simon. Udah di open belum mic-nya? Atau yang lain nih, kalau Simon terbatas ininya nih. Ayo. Ini yang gampang nih. Oh, Kristal nih belum dipanggil. Kristal. Bantu Kak Halo Herdi Kak, Kristal. Oh, oh ini Simon ya? iya Kak, Oke. Simon, yang dikerjain dahulu yang mana nih? itu Kak yang 3/1/2. Hasilnya Oke, kalau pengen jadi perkalian tuh gimana caranya? itu Kak, tinggal Ini kaliin kan aja bagi, sama. pengen jadi kali. Ya. Oke, dibalik ya. Jadi 2 Iya per Kak, jadi 1 gitu ya? 3/1. Iya, iya. Berapa? Jadi 3. 6. Jadi hasilnya 6. Oke. Kalau akar pindah ruas, jadi apa? Eh, bentar Kak. Bentar, Mas.
Akar kan jadi kali Kak. Akar pindah ruasnya jadi apa? Jadi Pangkat 2. pangkat ya, pangkat 2. Jadi kalau pangkat pindah ruasnya jadi akar, kalau misalkan akar pindahnya jadi kuadrat gitu, pangkat 2. Pangkat Berapa nih? 2. 6 pangkat 2. 36 Kak. Berapa? 36. Oke, selesai. Jawabannya 36. Sip, aman? Silahkan ada yang mau nanya sebelum masuk ke soal terakhir nih. Soal terakhir kalian harus ada hitung-hitungannya. Makanya yang mau nanya dulu soal nomor 7 silahkan. Kak Herdi beri dulu kesempatan. Oke, katanya aman nih. Tapi sebelum masuk ke soal nomor 8, Kerdi kan biasa nanya persentase pemahamannya itu di akhir ya. Kalau di akhir waktunya udah habis. Makanya Kak Herdi mau nanyanya di tengah-tengah sekarang, Pak. Sampai nomor 7 biar Kak Herdi bisa review kembali yang masih kalian presentasi pemahamannya masih kurang, kita ulang kembali soalnya. Sekarang Kak Herdi mau nanya nih, kalian mau pemahaman kalian sampai nomor 7 berapa persen? Silakan tuliskan. Nanti yang belum 100% kita ulangi kembali soal yang mana yang ingin kamu ulangnya gitu. Ayo, baru berapa orang nih? Nah, Sahira. Sambil nunggu temennya nulisin persenan, Sahira boleh open mic dulu. Oh, Rapa yang kotak-kotak bentar ya, Rapa ya. Kita ke Syahira dulu sebentar. Syahira, Ya, Kak. Syahira nomor berapa yang Syahira masih bingung? Mungkin di nomor ini Kak, yang nomor 2 tadi tuh aku kurang merhatiin sih sebenarnya. Oke, sip. Berarti sama barengan kayak Rapa ya? Rapa, sama ya di nomor 2. Oke, kita ulang ya. Pertama gini, eh, kan soalnya 0 tanda plus dalam lingkaran 2 katanya. Kamu harus cari nih nilainya. Kamu punya modal di sini nih, bentuk rumusnya. A tanda plus B sama dengan, nah 2 tanda bintang, A dalam kurung A tanda kotak B. Saat kamu dikasih 0 tanda plus 2, maka yang jadi A-nya adalah yang 0. Yang lihat aja yang kiri kan yang 0 tuh. Berarti ini sama dengan A. Yang kanan yang B sama dengan 2. Berarti A-nya 0, B-nya 2. Nah, sama Rafa atau Syahira masukkan A-nya ganti 0, B-nya ganti 2. Berarti 2 tanda bintang dalam kurung 0 tanda kotak 2. Nah, 0 tanda kotak 2 dapat 1 dari mana? Lihat rumus yang pakai simbol tanda kotak yang atas atau yang bawah. Nah, yang bawah kan ya tanda kotak tuh. Nih, tanda kotak ini nih kayak jendela. Nah, berarti dia suruh mempertemukan 0 dengan 2. Nah, yang di kiri itu ingat jangan baca yang atas dulu. Yang kiri itu adalah yang ke bawah, yang mendatar ke bawah. Jadi nolnya pilih yang dikasih dikasih checklist sama Kak Herdi. Sama 2 pertemukan. Nol bertemu sama 2, dia bertemu di angka berapa? Di angka 1. Kayak kalian mah kalau di koordinat Kartesius mau bikin titik. Misalkan gini. Kamu mau 2,3, 2,5, 2,4. Nah, kan ini tarik horizontal, ini tarik vertikal, ketemu di sini gitu ya. 2,4. Nah, sama ini juga. Ini geser ke kanan, yang duanya geser ke bawah tuh, bertemunya di angka 1 gitu. Oke sih, Pak. Berarti 0 kotak 2 itu adalah 1. Tinggal 2 bintang 1 sekarang berarti. 2 bintang 1 pertemukan lagi. 2 bertemu dengan 1 ketemu di angka
Satu, jawabannya satu deh yang ini. Nah, atau berarti harus dicek dua-duanya. Siapa tahu yang kanan itu hasilnya bukan satu, misalkan 5. Berarti kalau yang kanan hasilnya 5, jawabannya justru D. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q karena beda. Kadang lebih kecil, kadang lebih besar gitu. Nah, ternyata yang 3 kotak 3 itu nih, 3 kotak 3 yang warna merah ketemu di angka 1. Jawabannya ternyata sama 1. Kalau ini gampang, udah bisa disimpulkan karena P-nya sama-sama kurang dari nilai Q. Jadi kuantitas P lebih kecil dari Q. Gitu Syaira. Kalau Rapa katanya udah aman. Syaira gimana? Aman nggak? Oke, sip. Nah, kalau gitu enak. Kita bisa lanjut di nomor 8. Nih nomor terakhir. Kak Herdi gak nunjuk dulu ah nomor terakhir siapa nih yang mau bantu Kak Herdi di nomor 8. Kak Herdi tungguin dulu. Tanda kotak itu awalnya sebelum dibahas. Oh iya, jadi kalau simbol-simbol yang aneh-aneh itu memang gitu Pak Rija. Jadi dia tuh simbol-simbol yang memang ada uraiannya gitu, uraian operasinya gitu. Oke, aman ya. Ini siapa yang bantu nomor 8 nih? Belum ada yang nyerahin diri. Kecuali kalau udah mentok-mentok banget baru kayak dia yang nunjuk. Ayo, KRD nyari pemberaninya. Oke, Rafa. Halo Ayo, Kak, Rafa. Oke, halo. Malam. malam. Oke, prisma nih, Rafa. Kalau prisma itu kayak kubus, balok itu sebenarnya masuk prisma ya. Yang penting alas sama tutupnya sama. Termasuk tabung juga termasuk prisma karena alas dan tutupnya sama. Nah, kalau ini mah kayak Nah, balok. Karena dia alas sama tutupnya sama. Kalau kayak digambarin kayak gini. Yes. Nah, prismanya kayak gini ya. Tingginya 5, volumenya. Nah, volume prisma itu masih ingat gak volume prisma, Rafa? lupa lagi Kak. Nah, kalau volume prisma itu baik dia nanti berbentuk balok, berbentuk tabung ataupun berbentuk kubus, dia sebenarnya rumusnya satu, luas alas kali tinggi. Nah, luas alas kali tinggi. Kalau yang ada puncaknya, yang ada puncaknya tuh berarti 5 kerucut, dia tinggal dibagi 3 rumus ini. Sepertiga luas alas kali tinggi itu aja. Jadi kalian supaya nggak lupa prisma luas alas kali tinggi. Nah, alasnya berbentuk apa di sini? Katanya prisma persegi, berarti alasnya berbentuk persegi. Jadi panjangnya sama di sini sama di sininya gitu. Ibaratkan ini S deh, ini berarti S juga. Berarti kalau luas alasnya berarti luas persegi kan? Kalau rumus luas persegi Iya, hafal gak nih, Rapa? luas persegi panjang kali lebar Kak. Nah, itu persegi panjang. Kalau persegi mah Oh, sama, S sama S. Jadi, oh iya, sisi kali sisi. oke betul. Berarti ini 80 volumenya, berarti luas alasnya sisi kali sisi atau S kuadrat, tingginya 5. Nah, kita mau nyari S-nya nih, Rafa. Mana yang pindah ruas? Dari S yang pindah ruasnya berarti Mm-mm. 5. Oke, berarti 80 bagi 5 berapa? Nah, 80 bagi 5. 5 kali berapa jadi 80? 5 kali 10 baru 50. Terus Iya, supaya dapat terus 30 lagi, 5 kali berapa? Kali 6 ya? Nah, 16 berarti Kak, 80. 16 Kak. Nah, betul. 16. 16. Berarti kalau kuadrat pindah ruas jadi apa tadi kata Kak Henry? Kuadrat pindah ruas jadi apa Kak? Jadi
Akar. Kuadratnya pindah Oh, ruas jadi jadi akar. akar. Jadi akar Ya, 16. Akar 16 berapa? akar 16 itu 4. Oke, selesai. Berarti ini 4, ini 4. Beres. Luas permukaan prisma sama dengan 112. Coba. eh Masih Rapa ya untuk soal nomor satu. Pilihan nomor satunya masih Rapa. Rapa, katanya luas permukaan prisma. Berarti kalau luas permukaan prisma itu kan ngitung semua luas bidang yang membatasinya. Kalau yang berbentuk persegi kan alasnya. Berarti Ya, luas prisma itu luas alas. Nah, tutupnya sama gak luasnya dengan alasnya? sama. Berarti boleh langsung ya 2 kali luas alas aja gitu ya. Ya, Ditambah luas selimutnya. Selimut tuh yang mana? Yang tegak, yang berdirinya gitu. Selimut tuh. mm, Ini kan alas sama tutup, terus yang tegaknya tuh ada depan, belakang, kiri, kanan gitu ya. Nah, ya, luas alasnya berarti ruas persegi, sisi kali sisi. Berarti apa kali apa, Rafa? 4 kali 4. Betul. Tambah luas selimutnya berarti ini persegi panjang bentuknya ya. Sama semua Ya, gak depan, belakang, kiri, kanannya? sama. Oke, berarti ada berapa? Ada 4. Persegi panjangnya ada berapa? Depan satu, belakang Iya, satu, kiri 4. satu, kanan satu. Jadi ada berapa, Rafa? 4. Oke, 4 kali luas persegi panjang berarti ya kalau ini mah. Nah, Mm, 2 kali 4 kuadrat 16 ditambah 4 kali luas persegi panjangnya berapa kali berapa, Rafa? Panjang kali lebar yang kamu bilang tadi. 4 kali 5. Betul, 4 kali 5. Oke, dihitung. 2 kali 16. 2 kali 16. 32. Oke, tambah. Ini yang dalam kurung dulu deh. 4 kali 5 Iya, berapa? 20. Kaliin langsung ke 4. 80. Berarti totalnya berapa? Totalnya 112. Oke, bener salah? Betul. Oke, sip. Gimana? Paham nggak? Paham, Kak. Oke, makasih Rafa. Sama-sama, Kak. Oke, yang diagonal ruangnya. Mau siapa nih? Ayo, yang kedua. Pak Rija. Soalnya waktunya udah mau habis. Bantu KRD Pak Rija. Oke, Kak. Oke. Nah, diagonal ruang tuh dari sini nih. Dari sini nyebrang ke sini. Nah, berapa katanya jaraknya? Nah, berarti kalian bisa bikin segitiga siku-siku dulu. Segitiga siku-sikunya ke sini nih bisa. Ini ke sini. Nah, ini tuh kayak kayak gak siku-siku padahal siku-siku kan kenyataan sebetulnya mah. Nah, berarti kalian nanti ngebentuk segitiga siku-siku nih bentuknya tuh. Kayak dikeluarin ya segitiganya. Nah, pertama, yang ini 5 ini mah udah dikasih tahu ya tingginya tuh 5. Nah, Pak Rija, yang ini nih dari sini ke sini, itu tuh kan diagonal bidang. Kalau diagonal bidang nih, kalau KRD punya kotak nih, kan dia alasnya berbentuk kotak gini, terus yang ditanyanya tuh sebenarnya cuma panjang diagonal bidangnya ini. Berarti masih ingat gak kalau di sini ada S, di sini ada S, maka diagonal bidangnya apa? S akar 2. Mantap, S akar 2. Berarti kalau 4 berarti di sininya 4 akar 2. selesai. Ini 4 akar 2. Berarti ini 4 akar 2. Berarti nyari sisi miringnya pakai apa? Ya, Pakai Pitagoras bisa. tuh, Pitagoras ya. Pakai Pitagoras langsung. Berarti ini akar dari mana kuadrat nih? Gimana ngitungnya? 5 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. Nah, ditambah karena yang ditanya sisi miring ya. Kalau yang ditanya bukan sisi miring
kurang Oke, 5 kuadrat berapa, Ja? 25, 4 akar 2 kuadrat, Ja. 20. Oke, Ya, 4 kali, nah kenapa 20, Ja? 50 Pak. Kan 4 4, kuadrat 16, akar 2 16, kuadrat 2. 18, 18. Oke, jadi 25 tambah, masa 16 kali 2 18 ah. Eh, aduh, maaf, 32, 32. Oke, tambahin, Ja. Jadinya 57 ya. Akar 57. Nah, kalau akar 57, dia panjang diagonal ruang prisma lebih dari 7. Bener gak akar 57 itu lebih dari 7? Lebih, iya, lebih. Gimana cara kamu tahu? Karena lebih dari akar 4 pas 49. Nah, betul. Kan 7 itu akar 49. Tuh. Eh, gini ya tandanya lebih dari. Akar 57 lebih dari 7 kan? Nah, jadi betul akar 57 itu lebih dari 7. Berarti pernyataannya benar. Benar. Terakhir. Suatu bola berdiameter 6 dapat memuat prisma katanya. Bener gak sih bola itu dapat memuat prisma? Nah, prisma itu kan panjangnya 4 sama 5 ya. 4 itu panjang sisinya, 5-nya tingginya. Intinya dia itu si bolanya harus lebih dari 5 diameternya. Kalau kurang dari 5 berarti dia tidak bisa memuat bola. Tidak bisa membuat prisma, kebayang nggak? Ja, masih temenin Kak Herdi dulu, Ja. Oke, oke. Kalau kamu kebayang nggak? Kan ini tingginya 5, berarti kan diameter bolanya itu tidak boleh kurang dari 5 gitu. Iya, karena ini kan Oke. kayak nggak muat gitu masuknya. Mm-mm. Oke, bukan diameternya sih, tapi bagian ininya, Kak Herdi nanti gambarin nih. Kalian tuh kan ada bola nih. Nih, bola gini. Nah, si si bentuknya ini, nih yang ininya. Nah, ini bayangkan ada si apa namanya tuh si prisma di dalamnya. Artinya kan prisma aja panjangnya udah 5, tingginya belum dia diagonal ruangnya. Diagonal ruangnya kalau lebih panjang lagi berarti dia harus melebihi diagonal ruang tuh. Tadi diagonal ruang berapa? Jawabannya. Akar Diagonal ruang teh 57. akar 57 lebih dari 7 ya. Ya, Nah, lebih dari itu. diagonal ruang juga udah lebih dari 7. Berarti kalian harus lebih dari 7 tuh si diameter bola. Diameter bola tuh dari sini ke sini nih. Nah, itu diameter bola kan? Iya. Nah, coba kita cari diameternya. Diameternya juga cuma 6. Berarti kalau cuma 6 bisa memuat nggak? Enggak, karena harus lebih dari akar 57 atau Heeh. lebih dari 7 itu Nah, tadi. ini soalnya panjang dari diagonal ruang juga udah akar berapa? Akar Akar 57 udah 57. lebih dari 7. Ya, 7 Udah koma. jawab. Jadinya salah. Salah. Gitu. Gimana? Ada yang mau bertanya dulu? Intinya, panjang garis terpanjang di prisma itu harus lebih kecil dibanding diameter si bola gitu. Kalau lebih besar, ya udah dia tidak akan mungkin masuk gitu. Oke, kayak dikasih waktu nih 1 menit. Udah kelebihan soalnya waktunya nih, kelebihan 5 menit. Hitung-hitung ganti tadi, kayak ini kan harus tadi pindah device dulu nih. Jadi kalian waktunya terpakai. Gimana? Aman? Boleh sambil menutup menutup pembahasan malam hari ini, boleh ketik aman deh. Ketik aman bagi yang sudah paham, bagi yang nggak paham boleh nanya gitu. Ini baru bertiga buat nutup malam hari ininya. Yang lain kemana nih komennya? Nah gitu. Nih baru belum nyampe 10 nih malah. Queen, Caroline, Aisyah, Maulin. Oke, sip.
Makasih ya buat kalian yang sudah bisa berpartisipasi untuk bantu Kak Herdi bahas. Bagi kalian juga yang komennya gercep juga sama. Bagi yang kalian selalu kalau udah paham udah langsung ketik aman, ketik gaspol. Nah, bagi yang belum paham tadi berani nanya juga baik langsung ataupun lewat kolom chat. Makasih banyak ya. Jadi kalian udah sangat membantu untuk pertemuan malam hari ini. Oke, pas udah 21:05, lebihnya 5 menit ya digenapkan. Makasih ya buat semuanya. Kak dikembalikan lagi kepada Kak Tiara. Silakan Kak. Oh iya Kuyen, ini pertemuan terakhir. Oh iya Kak Erdi belum nyampe nih sambil nunggu Kak Tiara. Kak Erdi minta maaf ya kalau lagi bahas-bahas soal ada yang sering dipanggil atau sering dimintain tolong atau sering diminta open mic, sering disuruh ngetik juga gitu. Jadi Kak Erdi minta maaf, tapi makasih banyak ya kalian udah bisa berinteraksi dengan baik dan mudah-mudahan yang Kak Erdi sampaikan itu benar-benar bisa kalian pahami dan membantu kalian nanti di membantu kalian untuk punya gambaran tentang soal-soal nanti di UTBK gitu ya. Sip, doa yang terbaik buat kalian semua. Oke, Kak Erdi kembalikan lagi ke Kak Tiara. Silakan Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Herdi. Sebelumnya mohon maaf Kak Herdi sama teman-teman, aku terkendala buat on cam lagi nih. Tapi semoga di kelas terakhir ini yang udah disampaikan sama Kak Herdi bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Buat yang mau belajar lagi nih sama Kak Herdi, ketemu Kak Herdi lagi, ketemu Kak Zaki, sama mentor-mentor lainnya, bisa buat ikut di program lanjutan. Gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa aku mau mengingatkan kembali untuk yang belum daftar uji tanding atau simulasi UTBK, langsung daftar secepatnya ya, karena tanggal terakhirnya itu tanggal 4 Juli batas pendaftarannya. Jangan sampai ketinggalan karena ini gratis, tanpa biaya, dan sebagai salah satu syarat dalam penerimaan beasiswa nanti gitu. Jadi harus daftar ya teman-teman. Seperti biasa, walaupun aku nggak bisa on cam, kita tetap dokumentasi, temenin Kak Herdi on cam dong teman-teman. Ayo, yang lain dibuka. Tuh Pak Rija udah paling pertama. Ayo, Simon udah, Timo, Sahira, Rafa, Putri, Queen, ayo Queen, Kristal. Queen biasanya langsung buka dengan gayanya nanti udah berpose biasanya. Ayo Queen, Kristal, ayo Jingga. Jingga hari ini tidak ini ya, gak open mic nih Jingga hari ini. Ayo Mana teman-teman yang yang mau lainnya? on cam ditunggu. Pak Rija ikut gabung ya, biar ketemu lagi. Kak Tiara nih Pak Rija, makasih saya sambil ngucapin makasih sama dia yang paling sering bantuin jawab-jawab di kolom chatbox. Iya Yang jawab betul. temennya. Oke, teman-teman, udah ada beberapa nih yang on cam buat mewakili teman-teman yang lain. Aku mulai ya, hitung. Jangan lupa gayanya yang Ini cantik, yang ganteng-ganteng. Uyen tumben dia gabung open kamera nih. Aku Queen mau hitung ya, open kamera gak teman-teman. nih pertemuan terakhir nih? Aku hitung ya, Kak. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Terima kasih banyak teman-teman buat pertemuan materinya yang terakhir ini ya. Kita ketemu lagi di minggu depan di pembahasan uji tanding. Jangan lupa daftar uji tandingnya, oke? Aku ucapkan terima kasih buat teman-teman dan Kak Herdi untuk malam ini. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Thank you Kak Herdi, thank you Kak. Sama-sama. Makasih Kak Herdi. Sama-sama.